Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ibrani bagi keuntungan kita sendiri? Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Resta Karo-Karo, menemani semua pemirsa dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran pertama di kuartal 1 tahun 2022. Dengan judul pembahasan satu pekan ini, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Tepatnya pada hari Rabu 29 Desember dengan judul Maju Bersama. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat kita menyatakan bahwa apa yang Rasul sarankan bagi para pembaca untuk lakukan dalam melihat situasi mereka, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ibrani bagi keuntungan kita sendiri. Marilah kita menganalisis bagaimana Allah membantu Elia pulih dari keputusasaannya. Agar kita dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan, mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 18. Apakah yang Tuhan lakukan untuk memulihkan iman Elia, hambanya itu? Saudaraku, ada satu kisah, di mana kisah tentang cara Tuhan berurusan dengan Elia setelah di Karmel sangat menarik karena menunjukkan kepedulian yang lembut dan kebijaksanaan yang dengan itu Tuhan melayani mereka yang berada dalam kesusahan dan berjuang untuk mendapatkan kembali iman. Tuhan melakukan beberapa hal untuk Elia. Pertama, dia memperhatikan kebutuhan fisiknya. Dia menyediakan makanan dan membiarkannya istirahat. Kemudian di dalam gua, dia dengan ramah menegurnya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dia bekerja dan memenuhi tujuannya. Tuhan tidak berada dalam angin kencang, gempa bumi atau api, tetapi dengan suara yang lembut. Kemudian Tuhan memberi Elia pekerjaan untuk dilakukan dan meyakinkannya. Bacalah Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14, Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 3, dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Apa yang Paulus sarankan bagi orang-orang percaya agar dilakukan? Di seluruh kitab Ibrani, kita dapat menemukan beberapa instruksi yang diberikan Rasul kepada para pembaca untuk membantu mereka memulihkan kekuatan orisinal dan iman mereka. Salah satu aspek yang penulis tekankan adalah memenuhi kebutuhan fisik rekan-rekan seimannya. Dia menyarankan agar mereka mempraktikkan keramahan dan mengunjungi mereka yang berada di penjara, yang menyeratkan, menyediakan kebutuhan mereka. Rasul menasihati para pembaca untuk bermurah hati, mengingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Paulus juga menegur mereka dan menyemangati mereka. Dia memperingatkan mereka untuk tidak hanyut di bawah arus secara bertahap, dan agar tidak memiliki hati jahat yang tidak dipercaya. Dan dia mendorong mereka untuk bertumbuh dalam pemahaman mereka tentang iman. Dia juga mengatakan tentang pentingnya kehadiran yang konsisten pada pertemuan-pertemuan ibadah. Ringkasannya, dia menyarankan agar mereka maju bersama, saling menyemangati dan membangkitkan kasih dan pekerjaan baik. Kemudian dia juga mengingatkan Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi demi mereka. Ibrani 8 ayat 1 dan 2, Ibrani 12 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah Sabat
hari ini mengingatkan bagaimana pentingnya sebagai umat-umat Tuhan maju bersama. Maju bersama melalui konteks pengalaman Nabi Elia. Maju bersama, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, mengunjungi mereka yang ada di penjara. Artinya yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, baik penyembuhan dari fisik, demikian juga penyembuhan di dalam iman. Saudara dan saya dipanggil sebagaimana Elia dipanggil untuk membawa kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Menjadi satu pertanyaan bahwa apakah kita siap membawa Injil kebenaran ini? Boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana Elia Tuhan panggil dan Tuhan tanyakan. Menanyakan suatu pekerjaan apa yang dia lakukan. Dan Tuhan memberikan suatu pekerjaan untuk mengunjungi dan menyemangati dan memotivasi orang-orang yang lemah, baik secara fisik maupun di dalam iman. Bapa di sorga, kiranya kami yang hidup di zaman sekarang ini, kiranya mempunyai tugas yang sama, pekerjaan yang sama, di dalam membawa Injil kebenaran Tuhan, menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Banyak dosa kami ampunkan, sempurnakanlah kiranya doa kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di channel yang sama dan jam yang sama. Saya Pendeta Desta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.